bersyukur sekali hari ini kita tetap boleh beribadah. Tuhan tetap mengizinkan kita untuk beribadah. Dan Tuhan berikan kita kesetiaan untuk kita boleh datang beribadah bersama, kita boleh bersekutu bersama. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-41 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita dengan memuji, meninggikan nama Allah. Kita menaikkan pujian dari KPPK 11, terpujilah nama Allah. Terima kasih Tuhan untuk kerinduan kami menghampiri tahta hadirat. Dan biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan, nama-Mu yang dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan. Hadirlah di dalam ibadah kami Tuhan,
dan pelawatlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 42. Kita bacakan ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Mazmur 42, kita bacakan ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah membaca bersama-sama dengan saya ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Mazmur 42 ayat pertama hingga yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Syukur untuk Mazmur yang kita boleh bacakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kiranya inilah yang menjadi kerinduan setiap kita. Bahwa kita adalah seperti rusa yang haus di hadapan Allah, yang merindukan sungai yang berair. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini, pribadi yang mengenal hati. Kita katakan, hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hati. Tidak ada yang tersembunyi bagimu.
sadar ternyata mendukakan hati Allah. Saat ini mari kita datang hadirat Allah. Kita memohon Tuhan sekali lagi mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita meminta Tuhan untuk mendengar setiap seruan doa kita, khusus untuk pengampunan dosa pada hari ini. Angkat pujian dari KPPK 286. Janganlah kau tinggalkan aku. Dengar doa. Yesus berdoa. Saudara, ayat bimbingan untuk kita datang di hadapan Tuhan terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab apa? Oleh karena tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Kalaupun kita datang pada hari ini menghadap Allah, itu pun kasih karunia Tuhan. Saudara, mari saya mengajak kita untuk berdiam diri, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah yang Maha Suci. Kami mengaminkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Oleh karena memang tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Engkau. Bahkan kami yang berdiri di hadapan-Mu pada saat ini, ya Tuhan, adalah orang-orang yang tidak benar.
Kami adalah orang-orang yang tidak punya akal budi, dan kami adalah orang-orang yang tidak mencari Engkau. Di pikiran kami banyak hal yang menyakitkan hati-Mu. Di hati kami pun banyak rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan maksud-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk mengampuni segala dosa yang kami lakukan. Dosa terhadap pasangan kami, istri, suami, anak, rekan kerja, siapapun yang ada di sekitar kami. Bahkan dosa-dosa ketidak kami akui akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami. Ya Allah Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami agar kehidupan kami makin hari makin berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, janji pengampunan dosa terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Dia katakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, betapa dalamnya dan betapa hebatnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita katakan saudara bahwa ikut Yesus itu menjadi harapan dan keputusan kita. Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Sampai ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita mengakui
pengakuan iman rasuli yang telah dibacakan oleh gereja di sepanjang abad dan tepat dengan suatu pengakuan yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma duduk kembali dan kita akan menyiapkan diri menerima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita menaikkan pujian yang mengatakan, Engkaulah segalanya di dalam kehidupan setiap kita. Kita katakan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya. Engkaulah
sekali Bapa, karena di tengah-tengah kondisi seperti ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati cinta kasih Tuhan melalui ibadah streaming ini Bapa. Kiranya Tuhan terus menolong kami, juga menolong di dalam pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, supaya kami bisa menikmati setiap firman ini dan dengan kekuatan dari Engkau ya Bapa, untuk kami dapat menjalani setiap kehidupan kami ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur atas hal ini. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami semua dengan baik ya Bapa. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama belajar dari satu tema yang berkaitan erat dengan hidup kita saat ini maupun ke depan. Saya ulangi lagi, yang berkaitan erat dengan hidup kita saat ini maupun ke depan. Pandangan hidup kita sangat mempengaruhi langkah kehidupan kita. Contoh, kalau mungkin Bapak Ibu di rumah atau mungkin yang remaja nih, yang tahu Bob Marley. Bob Marley ini seorang pencipta lagu dan musisi reggae dari Jamaika. Ya, dia di tahun 1945 sampai 81 meninggal di usia 36 tahun. Beliau memiliki statement seperti ini: lebih baik mati berjuang demi kebebasan daripada menjadi tahanan sehari-hari dalam hidup Anda. Kemudian ada lagi juga orang yang sangat terkenal di Indonesia, Pak Ahok. Pak Ahok ini pernah menyampaikan satu statement dan terus dimuat di dalam satu media cetak dan lain-lainnya. Jika kalian belum siap mati, jangan pernah tantang saya. Saya siap mati demi menegakkan keadilan. Nah, dari dua tokoh tadi di atas itu memiliki satu pandangan kehidupan yang berbeda. Kalau tadi Bob Marley tadi dia hidup dikatakan bahwa lebih baik mati berjuang demi kebebasan daripada menjadi tahanan sehari-hari dalam hidup Anda. Dia terus berjuang untuk bertahan hidupnya demi kebebasan yang dia inginkan. Demikian juga dengan Pak Ahok. Dia juga memiliki satu pandangan kehidupan bahwa saya siap mati demi menegakkan keadilan. Makanya dia selalu berjuang dalam kehidupannya itu untuk keadilan di Indonesia ini. Dan sekarang ini bagaimana dengan Anda dan saya? Demi apakah kita hidup atau demi siapakah kita hidup juga? Apakah mungkin demi uang? Atau mungkin dulu yang fenomena dulu demi Tuhan, gebrak-gebrak seperti itu. Tapi itu hanya fenomena gebrak-gebrakan saja ya. Nah, dan semua itu sah-sah saja. Kita hidup demi apa? Apakah demi cinta? Mungkin kalau kita lihat dari anak pemuda di gereja bertanya, kamu demi siapa? Demi Mary? Atau mungkin yang ditanya demi siapa? Demi suster siapa saya tidak tahu, karena itu suatu masih rahasia di dalam kehidupan mereka. Namun yang pasti bahwa kehidupan itu pasti ada suatu tujuan. Demi siapa sih kita hidup sebenarnya ini? Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan memikirkan satu pandangan yang mendasar dalam kehidupan Kekristenan, yaitu hidup demi kemuliaan Allah. Mari saya undang Bapak dan Ibu dan saudara sekalian di rumah masing-masing membuka Alkitabnya dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, saya akan membacakan dan Bapak Ibu di rumah bisa menyimaknya dengan baik. 1 Petrus pasal 7 ayat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, hidup demi kemuliaan Allah itu harus diawali dengan kemauan Allah, bukan kemauan kita. Ya, saya ulang lagi, hidup demi kemuliaan Allah harus diawali dengan kemauan Allah, bukan kemauan kita. Karena tujuannya adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Seperti apakah hidup demi kemuliaan Allah itu? Nah, mari kita perhatikan di ayat yang ke-7. Ya, bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hidup demi kemuliaan Allah harus diawali dengan kemauan Allah, bukan kemauan diri kita. Ya, hidup demi kemuliaan Allah harus diawali dengan kemauan Allah, bukan kemauan diri kita. Karena tujuannya adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita sendiri. Seperti apakah hidup demi kemuliaan Allah? Yang pertama, hidup demi kemuliaan Allah itu seperti hidup tetap memiliki relasi yang sehat dengan Allah dalam kondisi apapun juga. Ya, jadi hidup tetap memiliki relasi yang sehat dalam kondisi apapun juga. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus meminta jemaat Tuhan pada masa itu untuk berdoa. Sekalipun memang pada kondisi pada masa itu sangat sulit, di mana ada pada masa itu jemaat Tuhan mulai hidup dalam penderitaan dan aniaya dari berbagai pihak. Ada juga yang mungkin terusir keluarganya karena mereka punya tekad untuk ikut Yesus. Dan mungkin juga ada yang tertindas oleh karena rezim pada masa itu karena mereka punya tekad ikut Yesus. Akan tetapi Rasul Petrus meminta jemaat Tuhan untuk mampu menguasai diri dan tenang supaya dapat berdoa. Nah, menguasai diri sangat penting sekali, dan tenang supaya dapat berdoa. Katakan bahwa di sini kuasailah dirimu, kuasailah di sini menggunakan kata soproneo yang artinya pikiran yang sehat atau waras, dan juga kata tenang itu diartikan kesadaran atau kewaspadaan. Jadi kalau digabungkan menjadi satu, itu bisa diartikan seperti ini: milikilah pikiran yang baik dan waspada. Yang seperti apa? Pikiran yang baik dan waspada di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi akhir zaman. Makanya tadi dikatakan di awal, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan datangnya kita semua tidak tahu, namun yang pasti datang. Dan ketika di masa itu masa banyak tantangan, cerita, dan juga dalam para jemaat pada waktu itu. Kalau kita juga perhatikan di dalam kisah di Taman Getsemani, Tuhan juga memerintahkan Petrus dan kedua anak Zebedius yang berjaga-jaga untuk berjaga-jaga dan berdoa. Itu dalam Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan demikian: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Doa itu menjadi suatu hal yang sangat penting di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan sekalipun. Karena doa ini dikatakan tadi bahwa hidup demi kemuliaan Allah itu yang pertama, hidup tetap memiliki relasi yang sehat dengan Allah dalam kondisi apapun. Doa salah satu sarana untuk kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan.
Calvin mengatakan demikian tentang makna doa sejati. Ada empat, misalkan sebut beberapa hal. Yang pertama, doa itu merupakan curahan hati dan jiwa kita kepada Allah. Yang kedua, doa itu adalah percakapan yang intim. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa inti dan tujuan dari doa adalah hubungan yang erat dengan Allah. Yang terakhir, yang keempat, doa adalah perendahan diri kita di bawah kemuliaan Allah. Nah, jadi doa itu harus terus dibangun di dalam situasi keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Karena di dalam doa kita bisa mencurahkan hati jiwa kita kepada Allah. Ketika jemaat pada waktu menghadapi suatu penderitaan, saya membayangkan kadang orang-orang pernah cerita kesaksian bagaimana ketika dia memutuskan untuk mengikut Yesus, ketika dia harus meninggalkan rumahnya, diusir dari keluarganya, itu perasaan yang sangat tidak nyaman dalam hatinya. Tetapi dengan berdoa, dia bisa merasa lega. Kenapa? Karena bisa mencurahkan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hati jiwanya dia sampaikan. Itu bukan satu kelegaan. Dan juga itu bisa membangun suatu keintiman yang baik dengan Tuhan. Ada sebuah cerita, beberapa waktu lalu ada seseorang cerita sama saya. Katakanlah namanya Sidu, ya, namanya Sidu, nama samaran. Beliau men-sharingkan cerita kepada saya. Saya itu kalau ada masalah, misalnya saya baru nggak suka sama si A, terus saya melakukan ini dan itu kesalahan, saya malas berdoa. Saya tanya, kenapa kok malas berdoa? Karena hanya percuma saya berdoa, tidak enak juga berdoa. Jadi dia mengalami seperti kalau nanti berdoa juga percuma, ngapain kamu berdoa lagi nanti paling kamu lagi kesalahan. Seperti ada intimidasi di dalam pikirannya itu. Dan di dalam percakapan itu saya dengan Sido ini, katakan sebagai Sido namanya, saya menyampaikan juga, memang ada tantangan ketika kita mau berdoa itu, mau berdoa kepada Tuhan, curahkan itu. Tapi dalam kondisi apapun, ketika kita memiliki sedang tidak nyaman apapun juga, tetaplah kau berdoa dulu. Pasti itu akan ada ketenangan dalam dirimu. Jadi ketika untuk berdoa di masa yang sulit, itu orang kadang kesulitan karena terfokus kepada satu masalah itu, pada satu titik masalah yang membuat dia akhirnya, wah, saya percuma berdoa segala macam. Tapi Rasul Paulus, Rasul Petrus di dalam teks ini mengingatkan kepada jemaat pada masa itu, di dalam suatu penderitaan ini, berdoalah, mohon petunjuk kepada Tuhan. Karena itu suatu hal yang titik yang sangat penting sekali untuk kita menemukan satu ide, satu gagasan. Mungkin ketika kita berdoa tidak langsung menemukan satu jalan keluar. Namun ketika seiring berjalannya waktu, Tuhan akan tunjukkan satu ide-ide untuk bisa keluar dari setiap permasalahan itu. Itulah sebuah doa. Yang kedua, hidup memiliki relasi yang sehat dengan sesama. Jadi prinsipnya seperti ini. Kalau sudah memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, itu otomatis biasanya dia akan memiliki relasi yang baik juga dengan sesama, akan memiliki satu hubungan yang sehat terhadap sesamanya. Dan itu kan nampak dalam hidupannya sehari-hari. Seperti yang misalnya kalau kita perhatikan di dalam teks ini, di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-9, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Penekanan di ayat yang ke-8a itu terletak pada kata sungguh-sungguh. Bapak Ibu tolong perhatikan di dalam ayat yang ke-8a itu, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kata sungguh-sungguh di sini menggunakan kata ektenes. Ektenes ini artinya sungguh-sungguh di sini bukan berbicara tentang ketulusan sebagai kontras terhadap kemunafikan, tetapi lebih mengarah kepada usaha atau hasrat yang lebih lagi. Karena kata ini juga dipakai di dalam menjelaskan ketika Tuhan Yesus taman Getsemani di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Dikatakan bahwa dia semakin sungguh-sungguh berdoa di Getsemani sampai perutnya menjadi seperti titik darah. Nah, sungguh-sungguhnya ada satu dorongan. Yang diharapkan itu adalah kasih itu sungguh-sungguh ada dorongan di dalam dirinya untuk melakukan kasih itu, untuk menunjukkan kasih itu kepada seorang akan yang lain sesamanya berarti. Nah, sesama itu siapa saja? Sesama itu kan juga istri kita juga sesama kita manusia, anak kita juga sama kita, orang lain juga. Terus kemudian juga keluarga besar maupun juga tetangga, semuanya yang namanya manusia berarti ya itu sesama kita. Jadi kasih itu ditunjukkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar kasih yang ala kadarnya. Memang jemaat pada waktu itu sudah hidup mengasihi, saling mengasihi. Namun yang Petrus sampaikan adalah lebih lagi mengasihinya, lebih lagi ditunjukkan di dalam kehidupannya. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi bukan berarti menyangkali atau menyembunyikan. Menutupi dalam arti mau mengampuni. Itulah kasih. Saya ikuti perkataan Pak Pendeta Yakri Handoko demikian. Saya suka sekali tadi terus saya langsung membuat status tapi dalam bahasa Jawa. Karena sedang suka bahasa dalam bahasa Jawa. Kalau Pak Triandoko mengatakan demikian, kasih memampukan seseorang untuk bertahan di tengah kekecewaan dan tetap menunjukkan kebaikan. Itulah kasih. Bagaimana kecewaan? Kecewa atas apa? Perilaku orang-orang di sekitar. Tapi dia tetap bisa berbuat baik, bukan karena dia munafik. Saya pernah disangka orang munafik. Ada satu teman, orangnya memang dia modelnya strike sekali. Strike dalam artian dia gas sekali. Dia menyampaikan begini sama saya, Mas Pongki, saya tuh orangnya nggak bisa munafik. Kalau saya nggak suka sama orang itu. Dia mengatakan demikian sama saya. Saya nggak bisa Mas Pongki itu pura-pura baik sama si A si B. Terus saya sampaikan pada dia demikian. Begini, bro, kalau saya kutip perkataan Pak Aroma. Tadi kan Pak Triandoko, Pak Aroma. Bro-nya doang maksudnya tadi. Gini loh, saya itu bukan berarti mau munafik kepada orang itu, tapi saya berusaha untuk bisa mengasihi dia. Saya berusaha untuk bisa merendahkan diri saya. Jadi saya menunjukkan kebaikan sama dia. Pak Jokowi juga pernah menyampaikan, rendahkanlah dirimu serendah mungkin, sampai seorang pun tidak dapat merendahkanmu. Itulah kasih, ya. Karena kasih itu akan mendorong kita untuk memahami orang lain. Contohnya seorang konselor itu, saya kira kalau kita belajar ilmu konseling itu, nah konselor itu pasti kasihnya besar-besar sekali. Karena dia mau apa? Memahami, mendengar. Oh iya, begitu. Ya, saya pernah pas di konseling sama Pak Lian ya, Pak jenis itu untuk praktek. Saya suka perhatikan dia. Oh iya, oke, ya, susah sekali ya Pak mungkin. Iya Pak. Yang menyampaikan bagaimana? Wah, intonasinya itu bisa lembut sekali. Dan kita pernah diterima. Wah, seandainya dia dulu seorang gadis dan saya masih bercakap, beda lagi cerita. Tapi kan itu beda kisah. Prinsipnya begini, saya sampaikan bahwa kasih itu akan mendorong orang untuk bisa memahami
memahami orang lain. Dan kasih itu akan membuat kita untuk menerima, mendengarkan. Saya beberapa waktu lalu membaca buku pemberian dari GIMLI. Aku datang ke sini, Pak Pongi, ada buku baca-baca. Saya baca itu judulnya bagus. Judulnya itu adalah membangun komunikasi dua arah dengan remaja. Di situ ketika saya baca, enak sekali kayak baca komik. Jadi nggak bosan baca buku itu, menarik. Ada kayak komiknya, ada ceritanya gitu. Terus di situ ada beberapa hal yang saya perhatikan bahwa kita perlu mendengarkan orang itu berbicara. Kita bisa memahami. Itu modalnya ternyata kasih. Ya, satunya kasih. Beda kalau hanya untuk yang pura-pura sudah dapat uang supaya banyak pasien saya bisa konselor ya. Saya pura-pura ngasih, beda. Saya kira enggak, pasti kan konselor itu uang terus-terusan. Ya Pak Romo ya. Begitu saya kira. Sebaliknya, jika tidak ada kasih, ya, jika tidak ada kasih, hal-hal yang sekecil apapun itu akan disalahpahami, akan dipersoalkan, besar-besarkan. Wah, cuma masalah sepele aja, misalnya masalah salah taruh handuk, misalnya begitu dalam asrama ya. Dalam asrama masuk terus salah taruh handuk di sini. Woi, ini tempatku. Oh sorry ya, saya nggak tahu. Oke, berulang kali begitu. Wah, itu cari gara-gara sama saya ya. Udah 2 kali dia taruh handuk tempat saya dibesar-besarkan. Jadi masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, tapi bisa besarin. Mungkin orang ini lupa dengan pesan Pak Jokowi. Kalau bisa dipermudah, apa dipersulit? Nah, gitu kan? Regulasi-regulasi itu kan dipermudah aja. Ngapain harus dipersulit? Berapa kali selesai segala macam. Begitu juga dengan masalah, ya. Tapi memang itu semua yang menggerakkan adalah kasih. Kasih itu yang menggerakkan. Dan yang orang yang hidup demi kemuliaan Allah itu hidupnya digerakkan oleh kasih. Kenapa? Tadi poin 1 tadi. Poin 1 tadi adalah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau nggak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti orang itu nggak akan memahami kasih Tuhan. Dia hanya tahu teori aja, konsepnya saja. Oh, ini mengasihi Tuhan seperti ini konsepnya. Tapi orang kalau benar-benar menikmati kasih Tuhan, itu orang itu pasti juga akan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kasih memampukan seseorang untuk tidak mencari-cari atau membesarkan kesalahan orang. Kenapa? Karena kita juga manusia lemah. Ya. Rasul Paulus juga di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di jemaat Korintus dengan mengajarkan tentang kasih. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar diantaranya ialah kasih. Orang yang benar-benar merasakan kasih Allah dalam hidupnya, kasih itu akan menggerakkan hidupnya. Bisa katakan tadi, menggerakkan hidupnya, maka ia akan menjadi pribadi yang mudah mengampuni, mudah memahami. Di dalam konsep, maksudnya jadi dalam suatu lingkup masalah penderitaan yang dialami oleh jemaat pada masa itu namanya dalam masa penderitaan bisa jadi orang juga kasihnya jadi kurang. Aku aja sulit, masa harus bantu kamu? Gimana ini? Saya nggak bisa dong. Saya makannya susah. Terus kemudian Petrus bilang, berilah tumpangan. Berilah tumpangan. Kurang jelas kalau saya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, Rasul Petrus menyampaikan berilah tumpangan. Tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Memang pada masa itu kalau ada orang misalnya datang dari luar kota mau datang itu berkunjung ke rumah itu biasanya mereka akan disambut ke rumah. Ayo silakan masuk, dan penyambutannya itu sangat ramah. Mungkin keramahannya itu mungkin bisa melebihi hotel bintang 4 atau bintang 5. Nah, saya pernah kerja di hotel bintang 4 di Solo. Kalau misalnya ada tamu datang, itu sudah ada pitboy-nya datang. Ini sih diangkatkan kopernya, berbawa kopernya,
bukakan pintu, ramah sekali. Dan Petrus mendorong hal itu, tapi jangan yang bersungguh-sungguh. Kenapa mengatakan demikian? Ingat, konteks kita adalah pada masa itu masa yang sulit, masa yang tidak mudah. Jadi ketika ada orang datang bertamu, mungkin dia, aduh ada orang bertamu, tapi dia harus ramah. Ini pas di belakang dia nyiapin minuman, dikit-dikit minuman, silakan. Tapi pas di belakang, aduh gula mau habis, segala macam. Ya, tapi dia tetap berbuat ramah. Tapi dimaksudkan oleh Rasul Petrus, kasih tadi, ya tidak, jangan pura-pura. Tapi kasihnya itu harus menjadi penggerak untuk menolong setiap orang-orang yang datang. Karena tadi juga di awal saya menyampaikan bahwa penderitaan yang mereka alami itu ada juga mereka itu tertindas karena terusir dari keluarga. Misalnya kalau mereka terusir dari keluarga karena dia mau mengikuti Kristus, yaitu orang Kristen yang lain diberikan tumpangan, menunjukkan kasihnya itu, mengekspresikan kasihnya itu kepada orang-orang yang membutuhkan situ. Nah, ini ada satu cerita yang sangat menarik. Saya baca kisah ini beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun yang lalu, karena pada waktu itu masih ada utusan dari Youth Mission GKY Sinode itu mengirim ada 3 orang, ada namanya Miss Sophie salah satunya. Saya ingat beliau karena kasih saya buku, dan saya ingat. Yang kedua saya juga ingat semuanya, baik-baik juga semua. Dan dia kasih saya bukunya itu Love of Hope. Nah, Love of Hope itu di satu bagian di halaman yang ke-30 ada judulnya Secangkir Kopi di situ. Nah, di situ menarik sekali menurut saya. Karena dikisahkan ada satu keluarga dia sedang mau liburan pas musim dingin. Berarti ada salju-saljunya, karena ini kisah di Amerika. Kalau ada salju, saya ngomong dingin bisa bohong. Ya, jadi ini kisah bukan dunia semestinya dan bukan keluarga Pak Aroma tentunya. Tapi ini keluarga yang ada di Amerika, Meksiko kalau salah dia. Tapi dia perjalanan, terus kemudian dia menuju ke tempat yang ada saljunya. Ketika dalam perjalanan, tujuan mereka adalah hiking. Ayo kita hiking, wah rame-rame, senang-senang. Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jalan yang dilalui itu sedang tertimbun salju. Dan ada beberapa petugas itu mereka sedang aktif mengatur. Ayo maju, ayo maju Pak D, maju Pak Le, maju. Apa saat maju semua. Ini diatur kanan kiri, diatur semua. Yang putar segala macam diatur. Dan ketika mengatur, ada saja orang yang marah-marah sama dia. Saya nggak tahu mana yang pakai bahasa Inggris pasti, karena bukan orang Indonesia. Dia pokoknya marah-marah gitu lah ya, marah-marah. Terus yang satu keluarga ini dari mobil melihat dari jauh. Dia lihat kasihannya dia. Dingin, harus mengatur jalan. Dia memikirkan seharusnya mereka bisa di rumah. Mereka bisa berkumpul dengan keluarganya. Ini masih mengatur jalan, masih dimarah-marah kadang. Terus dia diarahkan, permisi Pak, maaf jalannya tertutup, Bapak nggak bisa lewat sini, Bapak bisa berputar. Oh iya, karena putar, senyumannya saja itu menunjukkan kasih dan orang terhibur. Dia belok putar, kemudian dia menuju kedai kopi coklat itu. Terus dia mencium aroma kopi, wah enak sekali, seperti ini kopinya, saya kasih contoh. Enak buat harusnya, meskipun pahit. Saya suka pahit. Nah, jadi ketika mereka sedang minum kopi, terus bapaknya ini mulai berpikir, wah, saya punya ide. Nak, sini nak, saya punya ide. Bagaimana kalau kita berikan kopi atau coklat hangat untuk orang-orang tadi? Terus, wah, ide bagus Pak, ye, senang itu anaknya Pak. Berarti anaknya sangat baik sekali Pak juga. Kemudian mereka pesan dan dibungkus kopinya itu. Yang pasti tidak pakai bungkus nasi, tapi mungkin pakai pakai cangkir-cangkir yang bagus pasti kan, yang bisa dibawa kemana-mana. Dia pesankan itu, kemudian dia menuju ke lokasi itu. Setelah sampai ke tempat itu, mungkin para penjaganya itu yang mengatur lalu lintas, dia mungkin mikir, kenapa mobil ini balik lagi? Mungkin demikian dia pikirkan.
Ketika mendekati, dia buka jendela. Pak, ini ada kopi dan coklat, silakan diminum. Wah, mereka bahagia sekali. Itu contoh kasih yang kecil sekali. Di dalam dia menderita kan situ kan kedinginan di salju, pada salju. Dia mendapatkan minuman wah segar. Jadi kasih itu bisa terekspresikan dengan banyak hal, tidak harus yang besar. Di masa Covid ini, saya melihat juga ada teman lulusan PPNT Karo, namanya Pak Roni Dipari, luar biasa sekali dia tanamannya itu di kebun belakangnya itu banyak bayam segala macam. Saya lihat di foto Facebooknya, saya lihat dia sudah memanen bayam, membagi tetangganya. Satu ikat dibagikan, itu wujud satu kasih yang luar biasa. Ya, jadi hal yang sepele. Jadi biasakan bahwa kasih itu yang menjadi penggerak kehidupan kita ini, supaya hidup kita pun juga akan merasa nikmat pastinya. Ya, kedemikian kita pun hidup memuliakan Allah dengan cara kita memberikan kasih kita kepada-Nya. Dan Allah pun juga demikian. Karena kasih, Allah itu menyelamatkan umat manusia. Jadi kasih itu yang menggerakkan kehidupan. Ya, itu poin yang kedua. Sekarang yang ketiga, hidup demi kemuliaan Allah. Yang ketiga adalah hidup menggunakan karunia Allah dengan penuh tanggung jawab. Ya, mari kita baca di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Saya akan bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi katakan bahwa hidup menggunakan karunia dari Allah dengan penuh tanggung jawab itu juga merupakan orang yang hidup demi kemuliaan Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, setiap orang itu tentunya memiliki kemampuan yang tidak sama, beda-beda. Coba kalau kita bayangkan di dalam satu gereja ini, kalau semuanya pendeta, siapa yang terus menjadi jemaatnya? Semua pendeta, berarti Pak Pendeta ini, Pak Pendeta ini, atau mungkin di dalam satu pekerjaan, misalnya di dalam satu pabrik itu pasti juga ada bagian-bagian masing-masing. Tidak mungkin di dalam satu pabrik itu semuanya adalah sales. Produk apa yang dijual? Gak ada yang dijual karena semuanya sales. Produknya tidak jadi-jadi. Pasti ada bagian yang membuat. Kalau kita lihat di dalam YouTube itu kan nampaknya kita mau lihat ya di pabrik buatan apa itu ada jalan membuat ini, ada bagian masing-masing. Karena memang setiap orang punya kemampuan yang tidak sama, yang beda-beda juga. Dan itu harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan kapasitasnya itu. Dan hal ini juga sebenarnya sudah diberikan juga ketika bangsa Israel itu masuk dalam tanah Kanaan. Itu juga dibagi-bagi kan. Kamu di sana, kamu di sini, kamu di situ, kamu orang Lewi, kamu khusus untuk melayani di sini. Semua dibagi masing-masing. Jangan rebutan. Yang sana serobot ke sini, kalau ke sini malah jadi kacau. Malah jadi kacau. Sudah pada konteks masa itu sudah itu menderita kacau, malah tambah kacau lagi nanti. Jadi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan dengan kapasitas yang orang lain lakukan. Makanya dikatakan bahwa
Kalau dia seorang, jika ada yang orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang firman Allah. Jika dia melayani, berarti dia melayani. Dipisahkan. Tapi ingat dengan catatan bahwa juga dikatakan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik, ya, pengurus yang baik. Jadi setiap apa, misalnya setiap kemampuan kita apa di dalam Tuhan, itu pengurus yang baik itu artinya seperti seorang kalau kita ingat kisahnya Yusuf ketika di rumah Potifar. Nah, itu istilahnya itu oikonomos, artinya dia seorang manajer istilahnya, manajer atau yang menguasai area itu. Jadi harus dilakukan dengan bertanggung jawab itu. Seorang orang memiliki perusahaan, ketika dia memilih manajer, tidak mungkin dia pilih yang asal-asalan. Pasti yang dia percaya. Ya kan, kalau misalnya Mary memiliki suatu perusahaan yang perusahaan di Nias ini, oh dia jual pakaian bayi, misalnya pakaian bayi dijual, sampai dia punya toko, dia pasti akan memilih pengelolanya yang baik. Tidak mungkin yang tidak dia percaya. Artinya sebenarnya ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada kita itu karena Tuhan percaya kepada kita. Ya jangan disia-siakan percaya yang Tuhan berikan itu. Kelolalah dengan baik. Contohlah Yusuf. Ketika dia di tempat Potifar itu, dia mengelola semuanya, menyediakan makan, mengatur semua dengan baik segala sesuatunya. Bahkan ketika dia digoda pun kan dia tidak mau. Lari dia. Dia tidak mau. Karena dia tahu, dia mengatakan kalau nggak salah nanti bisa dibaca masing-masing di dalam kisahnya, itu kan panjang lebar soalnya. Itu kan juga sampaikan, Tuhan menyampaikan, semua ini Tuhanku percayakan kepadaku, kecuali you tidak percayakan pada saya nggak boleh satu sama saya. Jadi dia pribadi yang sangat bisa dipercaya. Yusuf itu pribadi yang bisa dipercaya. Dia dipercaya oleh majikannya dengan sangat luar biasa karena memang dia memiliki kemampuan dan dia lakukan itu dengan benar. Nah, jadi apa karunia Tuhan berikan kepada kita? Ya pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yusuf tidak pernah marah. Di lingkungan sekitar, karena saya ngobrol-ngobrol sama Pak Aroma, sharing-sharing. Ketika itu ngobrol-ngobrol, terus kemudian sampailah kepada satu tikungan kisah tentang nota-nota fiktif misalnya gitu. Terkadang ada bon yang bon kosong terus diisi sendiri, atau mungkin dibelokkan angkanya ditambahi atau tidak. Dan di sekitar cukup banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Dia sudah dipercaya. Karena otonomasi juga salah satunya bisa dikatakan seperti seorang bendaharawan yang bisa masalah keuangan segala macam. Dia sudah dipercaya untuk mengelola keuangan itu. Kemudian ketika dia belanja, terus kemudian, Pak, ini habisnya berapa? 1.500. Mau saya tulis berapa? Nah, itu godaan. Mau saya tulis berapa ya? Ini godaan-godaan yang sepele. Kalau kita teruskan itu berujung kepada maut, penderitaan juga. Nah, hal-hal yang semacam itu sangat menggoda. Kalau di poin yang pertama tadi, relasi kita dengan Tuhan tidak baik, relasi kita sama dengan tidak baik, otomatis rasa percaya itu juga pasti juga kurang di situ pastinya. Seperti halnya Yusuf tadi ya, bertanggung jawab. Dan itulah yang perlu kita teladani. Dengan setiap kemampuan yang ada, Alkitab juga menunjukkan bahwa Daud tugasnya menjadi raja. Kemudian Daniel diperintahkan diarahkan Tuhan, dia menjadi ke dalam sisi pemerintahan. Terus kemudian Paulus ditugaskan Tuhan untuk dia menginjil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Semua memiliki bidang-bidangnya masing-masing. Tapi kalau tidak ada tadi yang poinnya kedua kasih, ya juga sama aja, nanti nasibnya seperti halnya di kisah di dalam Korintus. Jadi
Marilah kita semua mempergunakan setiap karunia yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karunia itu pemberian Tuhan. Ya, dikembalikanlah kepada Tuhan, bukan dikembalikan kepada diri sendiri. Jadi, hidup demi kemuliaan Allah itu harus diawali dengan kemauan Allah, bukan kemauan kita. Karena tujuannya adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Tentu milikilah relasi yang sehat dengan Allah, relasi yang sehat dengan sesama, dan juga pergunakanlah setiap karunia dengan rasa hormat kepada Allah, bukan rasa hormat kepada diri sendiri. Hal itulah yang akan terus tolong kita menjadi pribadi yang hidup demi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas belas kasihan yang diberikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia yang diberikan kepada kami. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa yang telah Kau tunjukkan kepada kami, yang mengampuni dosa kami Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami terus senantiasa hidup bergantung kepada Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di masa-masa yang sulit maupun masa-masa yang menyenangkan. Kau tetap bersama dengan Engkau. Kita berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga terus mohon belas kasihan-Mu Bapa, kiranya Engkau terus mencurahkan kasih-Mu kepada kami, sehingga hidup kami senantiasa terus digerakkan oleh kasih-Mu Bapa. Sehingga kami bisa menjadi berkat di setiap lingkungan kami, setiap kehidupan kami. Dan Tuhan berikan kami kesadaran untuk kami selalu pergunakan setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kami dengan rasa hormat kepada Engkau dan bertanggung jawab kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu lebih berbicara, kami percaya bahwa karya Roh Kudus berkarya di kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Ucap syukur ya Bapa, ya demi nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari saat ini saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk kita memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita menaikkan pujian "Mengikut Yesus Keputusanku". Dan biarlah pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau ikut Tuhan dan kita tidak ingkar mengikut Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati kami lewat pekerjaan kami, lewat kehidupan kami,
lewat segala hal yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan pakai untuk memberkati kami, memberikan kami sukacita untuk kami mengikut Tuhan, memberikan kami kesetiaan untuk boleh terus beribadah sekalipun secara online, dan Tuhan memberkati kami juga lewat hal-hal materi yang kami boleh nikmati. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu, dan hari ini kami mengembalikan apa yang menjadi berkat Tuhan, untuk kiranya ini menjadi ucapan syukur kami bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Tuhan, inilah persembahan kami, dan kami sangat rindu sekali kami bukan hanya memberikan harta kami, tapi juga kami boleh memberikan diri kami untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang bisa memberkati lebih banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, dan terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pak Arma. Saya persilakan. Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa GKY secara sinode akan melaksanakan ibadah konvensional mulai pada tanggal 19 Juli 2020. Jadi mohon kepada seluruh jemaat Tuhan bisa terus berdoa kiranya reopening ini betul-betul kita persiapkan dengan baik, mengikuti seluruh protokol atau anjuran daripada pemerintah untuk kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, itu saja yang menjadi perhatian kita. Dan saudara, saya mengajak kita untuk tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa hidup kami di dalam Kristus Yesus harus senantiasa memuliakan Allah. Di dalam apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami sungguh-sungguh mempersiapkan, melakukan dan menata kehidupan kami, sehingga meskipun kami di dalam keadaan yang sulit, meskipun kami di dalam keadaan yang menderita, firman menuntun kami untuk terus hidup untuk kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa kiranya Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan dikuatkan dan diingatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk reopening gereja pada tanggal 19 Juli. Tuhan tolong seluruh persiapan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap jemaat Tuhan mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga jarak dengan orang lain, dan segala sesuatu protokol anjuran daripada pemerintah kami bisa kerjakan bersama. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya berkenan memulihkan dan menyembuhkan. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan keadaan ekonomi, kami percaya Engkau memelihara dan menjamin kehidupan mereka. Dan setiap kami ya Tuhan ambil bagian untuk saling mengingatkan, menguatkan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, menolong para pemimpin kami mengambil keputusan dan kebijakan, sungguh-sungguh memperhatikan dan menimbang segala sesuatu, sehingga apa yang menjadi keputusan dan kebijakan itu betul-betul untuk kepentingan bangsa kami, bukan kepentingan golongan atau partai atau apapun, tetapi semata untuk membela sehingga keadilan terjadi bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pulau Nias, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin setiap masyarakat betul-betul dan sungguh-sungguh menjaga hidup di dalam disiplin dan keteraturan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Sendengkan telingamu, tetapi jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan saya mengajak seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita katakan segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Untuk solo dulu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa melimpah di dalam kehidupan kita. Kelegaan di dalam Yesus Kristus betul-betul tergenapi dalam kehidupan kita. Dan pertolongan, penginsafan, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus untuk tetap kita mengerjakan kehidupan yang demi kemuliaan Allah semata senantiasa hadir dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai kita berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Amin.